Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat beraktivitas kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Agus Wahyu. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Subang untuk mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut di kelas 11 Teknik Pemesinan. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian mesin bubut. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah memahami bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menerangkan fungsi dan prinsip kerja mesin bubut standar dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerangkan fungsi bagian-bagian utama mesin bubut dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerangkan fungsi perlengkapan mesin bubut dengan benar. Pada pembahasan kali ini kita akan bagi menjadi 4 bagian materi. Yang pertama adalah fungsi mesin bubut, yang kedua contoh produk hasil pembubutan, yang ketiga bagian-bagian utama mesin bubut, dan yang keempat perlengkapan mesin bubut. Untuk bagian yang pertama, mesin bubut disebut juga turning mesin. Ini adalah contoh salah satu mesin bubut, dan mesin bubut ini banyak dijumpai di industri-industri manufaktur, perbengkelan, atau yang lainnya. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja dengan cara menyayat benda kerja menggunakan alat potong bubut. Dengan prinsip kerjanya, benda kerja yang berputar dan alat potong bergerak melakukan penyayatan. Kita simak video berikut ini. Ini adalah salah satu contoh proses pembubutan menggunakan mesin bubut. Dari mulai pembubutan rata, pembubutan dalam, pembubutan facing, tirus, kulir, pembubutan dalam, pembubutan alur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh produk hasil pembubutan. Banyak sekali contoh produk hasil pembubutan, diantaranya dari mulai engsel pintu, pipa, tirus berulir, poros berulir, baut, dan lain sebagainya. Produk-produk ini banyak diproduksi untuk spare part mesin, alat-alat, spare part otomotif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada pembahasan berikutnya adalah bagian utama mesin bubut. Bagian utama mesin bubut ini dibagi menjadi 6 bagian utama. Yang pertama headstock, 2 tailstock, 3 bed mesin, 4 tool post, 5 carriage, 6 lead screw, dan feed shaft. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh mesin bubut yang ada di bengkel TPM SMKN 1 Subang. Bagian yang pertama adalah headstock. Nah, ini adalah headstock. Pada headstock juga terdapat satu unit handle dan tombol-tombol pengoperasian mesin. Pada headstock juga terdapat cak. Bagian yang berikutnya adalah bed mesin. Nah, ini meja mesin. Lalu tool post atau rumah pahat. Lalu ada tailstock atau kepala lepas. Ada carriage atau eretan, ada feed shaft, dan lead screw. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah headstock. Headstock disebut juga dengan kepala tetap. Headstock ini berada di sebelah kiri bagian mesin bubut. Dan headstock ini memiliki fungsi atau kepala tetap ini untuk menyangga poros utama. Nah, ini
poros utama yang merupakan penggerak spindle mesin, dan pada spindle mesin dipasang pencekam benda kerja atau cak. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Ini adalah spindle-nya. Kita simak video berikut ini. Terletak di sebelah sini, yaitu di sebelah kiri bagian mesin bubut. Kepala tetap atau disebut juga dengan headstock berfungsi sebagai dudukan dari spindle utama mesin. Kemudian spindle utama mesin pun menjadi dudukan cekam atau penjepit benda kerja. Pada kepala tetap juga terdapat beberapa tombol dan handle untuk mengatur dari proses sistem dari mesin ini, dari mulai pengatur kecepatan, switch menghidupkan mesin, kemudian switch untuk coolant emergency, kemudian pengatur feeding dan lain sebagainya. Selanjutnya pada headstock ini atau kepala tetap juga terdapat sistem transmisi. Itu bagian sini. Nah, ini sistem transmisi di mana awal mula putaran mesin yaitu dari motor listrik. Ini motor listrik yang diteruskan melalui puli, kemudian diteruskan lagi dengan sabuk fan belt ini ke puli lagi, kemudian dari puli ini memutarkan poros, dan di dalam sini terdapat gearbox mesin. Lalu diteruskan lagi, di sini ada transmisinya, gigi pengatur kecepatannya, sehingga putaran spindle atau sumbu utama mesin ini kecepatan putarannya dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan, dan pengaturnya melalui tuas-tuas yang ada di sini atau handle-handle yang ada di sini. Itu adalah seperti itu headstock. Selanjutnya pada headstock ini terdapat tuas atau handle. Ini adalah handle mesin, di mana handle mesin ini berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran mesin, feeding, penguliran, pengubah arah pemakanan. Dan handle ini setiap mesin bubut dengan merek yang berbeda atau pabrikan yang berbeda umumnya memiliki pengoperasian yang berbeda pula. Oleh karena itu kita harus berpedoman pada buku petunjuk atau pada tabel-tabel yang tersedia pada mesin bubut itu sendiri. Ini contoh pengoperasian handle. Kita simak video berikut ini. Handle mesin bubut terletak pada kepala tetap mesin bubut, yaitu satu set ini. Yang pertama adalah switch on off untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Ada 3 tahap. Yang pertama posisi tengah, yang kedua posisi ke atas, yang ketiga posisi ke bawah. Pengoperasiannya seperti ini. Posisi ke atas, maka putarannya akan berlawanan arah jarum jam seperti ini. Selanjutnya untuk mematikan posisi tengah, dan posisi ke bawah untuk putaran searah jarum jam. Posisinya seperti ini. Baik, dimatikan. Selanjutnya untuk mengatur kecepatan putaran mesin dapat kita lihat terlebih dahulu pada tabel. Misalkan setelah dilakukan perhitungan mesin, itu diperoleh kecepatan putaran, hasil perhitungannya sekitar 500 rpm. Maka kita setel pada posisi A3 dan B1. Kita lihat pada mesinnya A3, kita posisikan pada posisi A3 seperti ini. Posisi A3.
Yang kemudian B1. B1 posisi 1 seperti ini. Untuk mengetes putarannya kita dapat menekan tombol hijau ini. Nah, seperti ini. Jadi 500 rpm kecepatannya seperti ini. Itu adalah contoh pengoperasian dari handle mesin bubut. Dan ini beberapa bagian pada stok tadi. Ada handle. Yang pertama adalah lampu indikator, coolant, tombol emergency, tombol tes, pengatur kecepatan, pengatur bubut ulir atau bubut rata, pengatur feeding atau kecepatan pemakanan, pengatur bubut ulir, dan pengatur untuk menghidupkan dan mematikan mesin, juga sebagai pengubah arah putaran. Nah, itu adalah handle yang merupakan bagian dari kepala tetap mesin bubut. Selanjutnya adalah bagian yang kedua, tailstock atau kepala lepas. Nah, ini kepala lepas. Fungsinya sebagai dudukan dari center, juga dudukan dari cakbor, juga dudukan dari mata bor bertangkai terus yang langsung dapat dipasang pada tailstock ini. Kita simak video berikut ini. Kepala lepas mesin bubut atau dinamakan dengan tailstock. Ini konstruksinya seperti ini, dan pengoperasiannya, tailstock ini dapat bergerak sepanjang bed mesin seperti ini. Dapat digerakkan sepanjang bed mesin. Dan pergerakan ini dapat dikunci dengan tuas ini. Dan juga dikunci pada bagian sini. Kita kencangkan, maka ini tidak akan dapat bergerak. Ini tidak dapat bergerak. Selanjutnya, tailstock ini ada poros bagian sini, poros berlubang, dan ini memiliki ukuran 1 strip 1 mili, dan bergeraknya seperti ini. Bergeraknya seperti ini, dapat bergerak maju mundur dan dapat dikunci dengan tuas ini. Kita kencangkan, maka ini tidak dapat bergerak. Selanjutnya, tailstock ini dapat dipasang dan juga sebagai fungsinya, fungsi tailstock ini sebagai dudukan dari center. Ini center kepala lepas. Maka kita pasangkan di bagian sini. Dan fungsinya ini untuk menopang benda kerja pada saat pembubutan yang benda kerjanya panjang, sehingga perlu ditahan oleh yang namanya center. Kemudian center ini pun selain center dapat juga digunakan untuk proses pengoboran menggunakan mesin bubut, yaitu chuck drill atau cakbor. Ini dapat dipasang untuk proses pembuatan lubang menggunakan mesin bubut atau proses pengoboran menggunakan mesin bubut. Ini dapat dipasang seperti ini. Misalkan ini mata bor yang akan kita gunakan, kita pasang seperti ini. Kita kencangkan menggunakan mejisat. Itu. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari proses pengoboran dapat. Selanjutnya adalah alas mesin atau bed mesin. Nah, ini bed mesin. Ini tampak dari atas, dari bed mesin, di mana fungsi bed mesin ini sebagai tempat kedudukan dari kepala lepas ini atau tailstock, dudukan dari eretan, dudukan penyangga steady rest,
dan juga sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu proses pembubutan. Itu adalah bed mesin. Selanjutnya adalah pemegang pahat bubut atau tool post. Nah, ini adalah bentuk dari tool post dan dipasang tool post ini di atas dari eretan, di mana tool post ini memiliki fungsi sebagai rumah pahat atau untuk menjepit pahat bubut yang terletak di atas eretan. Nah, ini adalah contoh yang sudah terpasang pahat bubut. Kita simak video berikut ini. Tool post mesin bubut atau dengan disebut juga rumah pahat atau penjepit pahat. Posisinya berada di atas eretan atas. Dapat dilihat seperti ini. Di sini terdapat beberapa ruang untuk penjepitan alat potong. Salah satunya adalah pahat bubut. Yaitu salah satunya adalah pahat bubut. Dapat dijepit di sini. Tentunya harus disetel terlebih dahulu. Sebelum penyetelan, saya jelaskan dulu bahwa pahat atau tool post ini atau penjepit pahat ini dapat diatur posisinya seperti ini. Dan ini tuas untuk mengencangkannya. Sebagai salah satu contoh, kita akan mencoba memasang pahat bubut pada tool post ini. Pertama, kita siapkan pahat bubutnya. Yang kedua, kita siapkan penjepitnya atau penahannya. Seperti ini. Ada beberapa plat yang dapat kita gunakan untuk mengatur ketinggian dari pahat bubut. Kita pasangkan. Di sini ada kuncinya. Seperti ini. Kita pasangkan. Kita atur posisinya yang pas. Seperti ini. Lalu kita setel. Ujung dari pahat ini harus sejajar dengan sumbu center. Maka kita atur, kita paskan dengan center putar seperti ini. Dapat dilihat seperti ini. Apakah sudah center atau belum? Lalu kita kencangkan seperti ini. Apabila sudah center, maka pahat ini sudah dapat digunakan. Nah, itu adalah contoh pemasangan pahat bubut pada tool post. Selanjutnya adalah eretan atau carriage. Eretan mesin bubut ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah eretan memanjang atau longitudinal carriage, di mana eretan memanjang ini untuk melakukan gerakan pemakanan arah memanjang, mendekati atau menjauhi spindle mesin. Yang kedua, eretan melintang atau cross carriage. Ini untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang, mendekati sumbu atau menjauhi sumbu. Dan yang ketiga adalah eretan atas atau top carriage. Ini untuk melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki. Kita simak video berikut ini. Eretan mesin bubut terletak pada bagian sini. Ada 3 eretan pada mesin bubut. Yang pertama eretan memanjang. Pergerakannya seperti ini. Dapat bergerak mendekati spindle atau bergerak
memanjang menjauhi spindle. Selanjutnya, yang kedua adalah eretan melintang. Posisinya dapat bergerak menjauhi sumbu atau mendekati sumbu. Dan pergerakannya dapat dilihat pada skala Möbius ini. Di sini tertera satu strip berukuran sebesar 0,02 mm. Sehingga ketika digerakkan satu strip, maka posisinya dia bergerak 0,02. Satu stripnya 0,02. Dua strip 0,04 dan seterusnya. Dapat diperhitungkan berapa mili pergerakan yang kita inginkan. Yang ketiga adalah eretan atas. Eretan atas terletak pada bagian atas, paling atas. Dan pergerakannya ini dapat bergerak dan diatur posisi sudutnya sesuai dengan posisi sudut yang diharapkan, yaitu dengan mengatur posisi sudut ini. Kalau ini posisinya 0, maka ingin berapa derajat ini dapat diatur dan disetel. Kita akan mencoba untuk menyetel posisi sudut dari eretan atas ini, yaitu dengan membuka baut ini dengan menggunakan kunci. Di sini kunci 19. Kita buka. Di sini pun sama. Maka setelah dibuka, kita dapat atur posisi sudutnya. Di sini dapat terlihat sudut, misalkan yang kita harapkan sudutnya 10 derajat. Maka semula pada posisi 0 derajat seperti ini, kita geserkan sehingga garis ini ke posisi 10 derajat. Nah, inilah posisi 10 derajat kemiringannya. Dan dapat dilihat seperti ini miringnya. Dan ini dapat diputar sesuai dengan sudut yang kita harapkan. Misalkan setelah didapat sudut yang diharapkan, maka kita kencangkan kembali menggunakan kunci. Misalkan ini untuk proses pembubutan tirus, maka sudut tirusnya sebesar misalkan 5 derajat atau 10 derajat. Kalau di sini kita setel 12 derajat, maka pergerakan posisi pemakanan tirusnya adalah menggunakan eretan atas seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti akan posisi dari bergerak. eretan. Selanjutnya adalah poros transportir dan poros pembawa eretan. Yang pertama ini poros transportir dan ini poros pembawa eretan. Di mana fungsi dari poros transportir atau lead screw adalah untuk membawa eretan. Nah, ini eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Misalnya pembubutan arah memanjang, melintang, dan pembubutan ulir. Yang kedua, poros pembawa atau feed shaft. Poros ini selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Nah, itu adalah bagian-bagian utama dari mesin bubut. Selanjutnya, pembahasan berikutnya adalah perlengkapan mesin bubut. Nah, perlengkapan mesin bubut ini merupakan pendukung dari mesin bubut itu sendiri. Ada 5 kelompok dalam perlengkapan mesin bubut. Yang pertama adalah alat pencekam, alat pembawa, alat penyangga, senter putar, dan yang kelima alat bantu pengeboran. Yang pertama adalah alat pencekam. Alat pencekam ini yang pertama itu cekam atau cak. Nah, ini adalah cak mesin bubut, di mana fungsinya ini untuk
menjepit benda kerja dengan bentuk rahang yang dapat disesuaikan lebar pembukaan rahangnya dengan menggunakan kunci cak. Nah, ini kuncinya berbentuk seperti ini. Yang berikutnya adalah jenis dari cekam itu sendiri. Ada cekam sepusat atau self-centering cak. Nah, ini bentuk dari cekam sepusat. Ada yang berahang 3, ada yang berahang 4, dan ada yang memiliki rahang 6. Di mana cekam sepusat ini apabila salah satu rahang digerakkan menggunakan kunci cak tadi, maka seluruh rahang akan bergerak menuju ke satu sumbu atau menjauhi pusat sumbu. Sekali memutar maka seluruh rahang bergerak. Itu adalah cekam sepusat. Yang kedua, ada jenis cekam tidak sepusat atau independent cak. Nah, bentuknya umumnya berahang 4, namun setiap rahang digerakkan itu oleh kunci cak masing-masing penguncinya di sini. Contoh ini di kunci caknya digerakkan, maka rahang yang ini bergerak, sedangkan rahang yang lain tidak bergerak. Jadi masing-masing rahang dapat digerakkan menuju atau menjauhi pusat dan rahang lainnya tidak mengikuti. Nah, jenis cekam ini digunakan untuk mencekam benda-benda kerja yang tidak silindris atau bentuknya tidak beraturan, karena lebih mudah disetel kesentrisannya. Juga digunakan untuk mencekam benda kerja yang akan dibubut eksentrik atau sumbu senternya tidak sepusat. Yang berikutnya adalah cekam dengan rahang dapat dibalik posisinya. Nah, ini bentuknya. Ini rahang yang bentuknya seperti ini. Ini bisa dibalik sehingga bentuknya terbalik seperti ini. Namun walaupun dibolak-balik dapat mencekam benda kerja dengan baik. Dan jenis cekam rahang ini digunakan untuk mencekam benda kerja yang memiliki diameter relatif besar. Nah, untuk diameter yang besar, yang mencekam adalah bagian rahang yang sini. Sedangkan untuk menjepit benda kerja yang kecil, bentuk rahang yang mencekamnya adalah bagian yang kecil. Seperti itu. Selanjutnya adalah cekam dengan rahang bentuk khusus. Ini cekam ini digunakan untuk mengikat benda kerja yang perlu pengikatannya dengan cara yang khusus. Itulah cekam. Selanjutnya, alat pencekam yang kedua adalah cekam kolet atau kolet cak. Nah, bentuknya seperti ini. Fungsinya adalah untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang memiliki permukaan relatif halus dan berukuran kecil. Ini beberapa contoh bentuk kolet seperti ini. Bentuknya seperti ini. Dan ini adalah contoh pemasangannya. Kolet ini dipasangnya pada headstock juga sama. Ada spindle. Nah, ini adalah contoh benda kerja yang dipasang pada kolet. Nah, ini bentuknya kecil. Sehingga diharapkan dengan dicekam menggunakan kolet ini, permukaannya tidak rusak ketika dicekam. Berbeda dengan menggunakan cekam biasa. Gitu. Kelengkapan mesin bubut yang kedua adalah alat pembawa. Alat pembawa ini yang pertama ada driving plate. Nah, bentuknya seperti ini, driving plate. Alat pembawa ini untuk membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spindle mesin. Ini adalah contoh penggunaannya. Di sini ada plat pembawa, sedangkan ini benda kerjanya. Dan benda kerja ini dijepit oleh lead dog. Nanti dibahas selanjutnya. Ini kemudian benda kerja ini ditahan oleh senter yang terdapat pada driving plate. Selanjutnya ada face plate. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, hanya untuk face plate di sini ada rongga pada bagian sini sehingga lead dog dapat dimasukkan ke bagian yang berongga ini. Ketika spindle yang diteruskan ke faceplate berputar, maka lead dog
yang menahan ini akan ikut berputar, sehingga benda kerja yang dijepit lead dog akan ikut berputar juga. Itu faceplate. Dan yang ketiganya adalah pembawa atau lead dog. Nah, fungsi lead dog ini untuk membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spindle mesin. Nah, ini beberapa contohnya. Ada yang bentuk seperti ini, ini, dan ini. Dan ini contoh penggunaannya. Nah, ini benda kerja yang panjang. Di sini ditahan oleh lead dog dan ditahan juga oleh kedua center yang ada pada draping flat dan yang ada pada tailstock. Ini adalah contoh penggunaan dari lead dog. Perlengkapan mesin bubut yang ketiga adalah alat penyangga. Alat penyangga ini ada yang namanya penyangga tetap atau steady rest. Fungsi dari penyangga ini adalah untuk menyangga atau menahan benda kerja, dan pemasangannya diikatkan pada bed mesin sehingga dudukannya tidak bergerak, tetap. Nah, ini fungsinya untuk menyangga dari benda kerja. Kemudian penyangga yang kedua adalah follower rest atau penyangga jalan. Nah, bentuknya seperti ini, sama juga untuk menyangga benda kerja. Nah, ini benda kerja yang relatif panjang, ini ditahan oleh penyangga sehingga putarannya dapat stabil dan proses pemakanannya pun dapat stabil. Seperti itu. Dan dipasangnya pada bagian atas dari eretan atau dipasang pada eretan. Ini adalah follower rest. Perlengkapan mesin bubut yang berikutnya adalah center mesin, center bubut. Nah, ini digunakan untuk mendukung benda kerja yang akan dibubut. Nah, center ini terdapat dua jenis. Yang pertama center tetap atau die center, dan yang kedua adalah center putar atau live center. Nah, ini contoh penggunaannya dari center tetap dan center putar untuk menahan benda kerja. Perlengkapan mesin bubut yang terakhir adalah alat bantu pengeboran. Ini yang pertama adalah chuck drill. Ya. Nah, ini jenis yang pertama adalah chuck drill yang menggunakan kunci untuk memasangkan mata bornya. Sedangkan yang kedua adalah chuck drill dengan jenis keyless chuck drill. Ini contoh pemasangannya. Nah, ini pemasangan mata bor dan memasangnya menggunakan kunci chuck drill. Sedangkan yang keyless chuck drill, pemasangan mata bornya cukup diputarkan di bagian sini. Nah, ini adalah chuck drill. Alat bantu pengeboran yang kedua adalah sleeve drill atau sarung pengurang. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi ketika mata bor akan digunakan pada tailstock mesin bubut, misalkan mata bornya lubang tirusnya atau poros tirusnya tidak cukup atau terlalu kecil supaya pas dengan tailstocknya, maka dipasanglah ini yang namanya sarung pengurang atau sleeve drill, sehingga ketika dipasangkan pada tailstock akan pas ukurannya. Nah, ini sarung pengurang. Sedangkan ini adalah alat untuk melepas dari mata bor ini. Ini tinggal dimasukkan ke sini, didorong atau diketuk dengan palu, maka mata bor ini akan terlepas. Itulah sarung pengurang atau sleeve drill. Itulah kelima perlengkapan dari mesin bubut sudah dibahas. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.